Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini. Kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia sudah ada sejak abad 4 Masehi. Kerajaan tertua yang bisa ditelusuri pada abad ini adalah kerajaan yang mendiami daerah Kalimantan. Apa nama kerajaan tersebut? Menurut catatan sejarah, ada beberapa kerajaan di Indonesia yang paling tua. Hal tersebut dibuktikan dengan peninggalan yang ditemukan seperti prasasti dan candi. Merangkum dari beberapa sumber, berikut ini 7 kerajaan yang tertua di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman dan mengalami keruntuhan pada Maharaja Dharma Setia, raja terakhir kerajaan tersebut. Periode kerajaan ini diketahui berdasarkan penemuan 7 buah prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman, pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 dan runtuh pada abad ke-7 Masehi. Tarumanegara menjadi salah satu kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Indonesia. Berdasarkan bukti sejarah seperti prasasti, kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat dan berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi. Kerajaan Tarumanegara mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu-India. Hal tersebut diketahui dari kepercayaan yang dianut, bahasa Sanskerta, dan huruf Palawa yang tertulis dalam prasasti. 3. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera pada masa lampau. Kebesarannya disebut-sebut dapat mengimbangi kerajaan Majapahit di timur. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapunta Hyang Srijayanasa. 4. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno diketahui berdiri pada abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini juga dikenal dengan sebutan Bumi Mataram. Prasasti Canggal menjadi salah satu bukti sejarah kerajaan ini. Prasasti Canggal ditulis dengan menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini juga menyebutkan tentang pendirian sebuah lingga di Bukit Stirangga oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Masehi. 5. Kerajaan Kadiri. Kemudian ada Kerajaan Kadiri yang ditemukan di daerah Kediri. Kerajaan tertua di Indonesia ini punya banyak peninggalan prasasti bersejarah. Mulai dari Sirah Keting, Jaring, Hantang, Kamulan, dan Patlegan. Menurut sejarah, kerajaan Kediri ini tidak hanya dipimpin oleh satu raja tapi ada beberapa raja yang pernah naik tahta. Ada Jayawara, Jayabaya, Sarweswara, Aryaswara, Ganara, Kameswara, dan Kertajaya. Dari sekian nama raja yang pernah memerintah kerajaan Kediri, nama Jayabaya yang paling populer. Raja Jayabaya ini populer karena berhasil menyatukan kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala. 6. Wangsa Isyana masuk ke kerajaan berikutnya yaitu Wangsa Isyana. Kerajaan tertua di Indonesia ini berdiri sekitar tahun 929 Masehi. Pada saat itu kerajaan ini dipimpin oleh Empu Sindok dan berlokasi di Jawa Timur. Kerajaan ini meninggalkan banyak sejarah. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan ini memang pernah ada di masa lampau. Salah satunya adalah beberapa prasasti yang memuat ahli waris kerajaan. Dari beberapa jenis prasasti yang ditinggalkan oleh Wangsa Isyana, Pucangan menjadi prasasti yang paling populer. Prasasti Pucangan ini digunakan sebagai bukti terkuat adanya kerajaan Wangsa Isyana. 7.
Kerajaan Kanjuruhan dalam catatan sejarah Kerajaan Kanjuruhan yang berada di Malang, umurnya sama dengan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kerajaan ini terletak di aliran Kali Metro atau tepat berada di lereng Gunung Kawi sisi timur. Bukti keberadaan Kerajaan Kanjuruhan ditemukan pada Prasasti Dinoyo tahun 682 Saka atau 760 Masehi. Prasasti Dinoyo merupakan bagian dari peninggalan Kerajaan Kanjuruhan yang diidentifikasi berdiri pada abad 6 dan 7 Masehi. Prasasti ini ditemukan tak jauh dari aliran Sungai Metro, sementara salah satu bangunan peninggalan Candi Badut juga ditemukan tak jauh dari lokasi tersebut. Beberapa sumber menyebutkan, pada prasasti itu ada raja bernama Raja Dewa Simha. Kemudian setelah meninggal digantikan Sang Liswa. Liswa inilah yang akhirnya mendapat gelar Gajayana.